Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Ahmad, berasal dari Teknik Geologi 2019. NIM 2110119130040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi makropaleontologi mengenai ichnofosil. Ichnofosil atau biasa disebut dengan trace fosil merupakan fosil jejak suatu struktur sedimen yang berupa track, trail, burrow, tunnel, boring, tube, dan lain sebagainya yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil dari aktivitas kehidupan organisme. Ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku organisme yang telah punah disebut juga sebagai ichnologi. Ada beberapa istilah dari materi ichnofosil ini, yaitu track, trail, and boring. Di mana track yang berarti jejak kaki, trails yang berarti jejak organisme yang tidak berkaki, namun dia menyeret tubuhnya, dan boring yaitu ekskavasi atau penggalian di batuan atau kayu yang umumnya berbentuk vertikal. Ada beberapa ciri-ciri dari ichnofosil itu sendiri. Ichnofosil mengindikasikan adanya suatu tingkah laku atau kebiasaan dari organisme. Ichnofosil merupakan suatu jenis fosil yang tidak bisa dibuat oleh beberapa organisme. Tidak ada fosil jejak yang mengalami reworking. Organisme yang sama bisa membentuk jejak yang berbeda bergantung dari substrat yang dibentuk oleh fosil tersebut. Salah satu jenis fosil jejak bisa dibuat oleh beberapa organisme, dan fosil jejak biasanya memiliki fasies spesifik. Fosil jejak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ichnofosil itu sendiri memiliki beberapa jenis yang didasarkan pada tingkah laku organisme tersebut, yang terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu Repichnea. Repichnea merupakan jejak yang berbentuk dari hasil perpindahan organisme yang sebelum dia punah, yaitu melakukan perpindahan, yang mana perpindahan tersebut membentuk suatu fosil. Itu disebut dengan Repichnea. Yang kedua yaitu Cubichnia. Cubichnia ini merupakan jejak dari organisme atau fosil yang terbentuk pada substrat yang halus. Biasanya ini terbentuk pada batuan sedimen lempung atau lanau. Yang ketiga yaitu Fugichnia. Fugichnia ini disebut juga sebagai jejak yang dihasilkan organisme akibat aktivitas yang dipengaruhi oleh arus sedimentasi yang mendadak akibat adanya arus turbidit, yang mana bentuk dari fosil jejak ini yaitu berupa vertikal yang dia membentuk sudut 90 derajat dari arah sedimentasinya. Yang keempat yaitu Domichnia. Yang mana Domichnia ini merupakan jejak fosil saat organisme tinggal pada substrat sedimen yang dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal atau dia menempel pada substratnya. Yang ketiga yaitu Fugichnia. Fugichnia merupakan fosil jejak yang dihasilkan dari organisme yang lari akibat adanya struktur sedimen yang mendadak seperti arus turbidit, yang mana bentuk dari fosilnya ini biasanya membentuk sudut yang menyudut pada struktur sedimennya. Yang keempat yaitu Domichnia. Domichnia merupakan jejak fosil dari suatu organisme yang tinggal pada substrat sedimen yang dilakukan oleh hewan-hewan yang hidupnya secara infaunal. Dan yang terakhir yaitu Vodinichnia, yang mana fosil jejak ini dihasilkan oleh organisme yang mencari makan di dalam substrat. Biasanya terbentuk pada substrat sedimen.
Substrat dan preservasi ichnofosil. Substrat adalah sedimen di mana fosil jejak dapat ditemukan, atau disebut juga sebagai tempat di mana fosil tersebut terendapkan dan terbentuk. Substrat terbagi dari 4 jenis, yaitu soft ground, firm ground, hard ground, dan wood ground. Soft ground merupakan fosil jejak yang pada umumnya belum terkonsolidasi, sedangkan firm ground merupakan fosil jejak yang semi terkonsolidasi tapi belum terlitifikasi. Yang ketiga itu hard ground, yang mana fosil jejak yang sudah terkonsolidasi dan terlitifikasi secara penuh. Dan yang terakhir yaitu wood ground. Wood ground merupakan fosil jejak yang secara in situ dan menerus lateral. Substratnya berbentuk berkarbon. Preservasi adalah merupakan cara untuk melestarikan suatu ichnofosil, baik dengan merawat atau membuat ichnofosil tersebut tetap ada. Faktor-faktor preservasi tersebut dapat berupa kondisi lingkungan, yaitu berupa turbidit, salinitas, energi arus, dan lain sebagainya. Ada juga substrat yang mempengaruhi preservasi, dan juga jenis organisme yang mempengaruhi preservasinya. Menurut Schlacher, tahun 1964, suatu ichnofosil pada suatu substrat dapat terpreservasi menjadi 3 tempat, yaitu epirelief, full relief, semi-relief, dan hyporelief. Epirelief dapat ditemukan pada bagian atas dari lapisan, pada bagian atas permukaannya. Sedangkan full relief dapat ditemukan pada tubuh lapisannya atau pada bagiannya, pada ketebalannya. Yang ketiga itu semi-relief, yang mana dapat ditemukan pada batas lapisannya, batas antar lapisan. Dan yang terakhir itu hyporelief, yang ditemukan pada bagian bawah lapisan. Ichnofacies. Ichnofacies merupakan kumpulan dari beberapa ichnofosil yang pembentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Yang mana dalam suatu lingkungan atau ichnofacies terdapat beberapa jejak fosil dari beberapa organisme. Fasies sendiri dapat diartikan sebagai suatu kenampakan lapisan atau kumpulan dari suatu lapisan batuan yang memperlihatkan karakteristik dari batuan tersebut. Lanjut kepada fungsi untuk mempelajari ichnofosil itu sendiri ialah sebagai korelasi dari stratigrafi, interpretasi paleokologi, interpretasi lingkungan pengendapan, dan interpretasi batimetri. Baiklah, sekian dari saya mengenai materi ichnofosil ini. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.